perselisihan Kapolri Jenderal Listio Sigit dan Kejagung Sen Burhanuddin semakin memanas satu sama lain sama-sama menangkap dan membongkar korupsi. Sampai-sampai Kapolri Jenderal Listio Sigit mengerahkan anak buahnya untuk menggeledah rumah Kejagung ST Burhanuddin. Tetapi Sen Burhanuddin meminta bantuan Letnan Jenderal John Afriandi untuk menjaga rumahnya. Kejaksaan Agung bergerak untuk memeriksa keterlibatan Kapolri dalam kasus korupsi makan bergizi gratis. Ingat pidato Presiden Prabowo 20 Mei lalu di Senayan? Beliau tegas mengancam negara punya radar penembus tanah. Mau disimpan di bunker sedalam apapun, aset koruptor bakal dilacak sampai ketemu. Dan boom, omongan itu terbukti hari ini. Siapa sangka radar itu justru mengarah ke sosok yang selama ini dikenal sebagai pemburu koruptor ulung. Ini membuktikan genderang perang Prabowo bukan gertakan sambal. Siapapun, bahkan sang pemburu paruh waktu pun bisa jadi buruan kalau terbukti khianat. Apakah ini awal dari bersih-bersih total di tubuh penegak hukum kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalian harus denger ini, merinding, sumpah gila. Zaman dulu, sebelum saya masuk situ, pajak dan bea cukai itu nggak boleh diperiksa oleh kejaksaan, KPK, dan lain-lain. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Begitu mereka mau itu, pasti mereka menterinya ke presiden untuk minta diberhentiin. Jadi tempat itu tempat yang terlindung. Jadi koruptor di situ terlindung. Sekarang saya obrak-abrik, saya buka aja itu. Sekarang saya paham kenapa negara kita saat ini dikit-dikit rusuh, dikit-dikit anarkis. Ternyata Pak Prabowo, Pak Purbaya, dan Jaksa Agung sedang menghadapi monster mafia-mafia besar. Bos-bos kelas kakap yang tidak tersentuh selama puluhan tahun. Mereka-mereka inilah yang selama ini bermain under invoicing, manipulasi dengan cara menjual barang murah ke luar negeri agar pajaknya kecil. Dan yang bikin merinding adalah para mafia-mafia besar ini menggunakan strategi yang bernama Dead Cat Strategy. Jadi ketika pemerintah sedang fokus memberantas korupsi, mereka melempar kerusuhan agar fokus pemerintah itu terpecah sehingga mereka bisa lolos dari kejaran hukum. Dan yang lebih ngeri lagi kalau kalian dengar Pak Hasan Hasbi bilang kayak gini. Ketika kasus Asabri meledak di zaman pemerintahannya Pak Jokowi, itu kejaksaan nggak berani periksa karena isinya jenderal-jenderal semua. Dan yang berikan garansi tanda tangan bahwa itu kejaksaan bisa periksa dan gak usah takut sama sekali, itu Menteri Pertahanan namanya Prabowo Subianto. Ayo guys, kita support Jenderal Prabowo dalam memberantas korupsi. Ramaikan video ini, share sebanyak-banyaknya biar pada orang sadar. Sudah sampai ada tembakan, ini ngeri banget sabung elit atau konflik yang terjadi saat ini ya. Tapi kita sebenarnya sebagai rakyat itu sangat diuntungkan. Kenapa? Karena dengan adanya kejadian ini kita jadi tahu, oh ada yang nangkap koruptor tapi sebenarnya koruptor juga. Dan setelah kejadian ini gue yakin pasti pada buka kartu satu sama lain. Kalian tahu kotak Pandora? Ya, ketika kotak itu dibuka, keluar semua kasus-kasus, keluar semua borok-borok, keluar semua rahasia-rahasia di dalam negara yang selama ini ada, dan akhirnya terekspos ke publik dan masyarakat bisa nonton dan rakyat bisa tahu apa yang terjadi. Maklar-maklar kasus lah, terus para pejabat-pejabat yang sebenarnya nangkep-nangkepin juga bermain. Dan gue yakin ini semua atas izin presiden, dan presiden membiarkan kejadian ini terjadi agar menjadi tontonan masyarakat bahwa mereka tahu juga bahwa hukum tuh nggak kebal ke institusi manapun. Polisi kena, TNI kena, kejaksaan kena, harus kena semua biar dibersihin dah tuh semua. Gak ada yang main-main lagi, udah cukup. Dan kemarin padahal udah dikasih clue, udah dikasih tahu bahwa presiden tuh tahu banyak berangkas para bandit ini, cuma masih pada berani gitu loh. Emang pada gila serakah-serakah ini. Sekarang dia udah ketahuan, pada panik dah, nggak tahu nih pada kemana nih. Yang sebenarnya diam-diam terikat juga dalam kasus itu. Gak sabar semua kasus-kasus dibuka. Lanjutkan. Pak Febri ya Japitsus ini ketangkep ya karena menyimpan emas sebanyak 74 kg. Bayangin banyak berapa duit itu, 74 kg Pak, sama uang 541 miliar di berangkasnya yang sepanjang 2 meter ya, karena dia meras pengusaha batubara dan PLN. Oke lah ya, terlepas dari kasus ini ya, Pak Febri ini angka tahun ini adalah 4. Begitu juga dengan siapa? Nadiem Makarim, angka tahun ini 4. Angka 4 artinya kamu akan mendapatkan karma, mendapatkan balasan, dan mendapatkan hukuman, kerangkeng. Ya, jadi kalau kalian yang punya angka 4, ya untuk tahun ini atau tahun depan angka 4, siap-siap. Ya, tahun ini siap-siap. Besok, tahun depan ada angka 4, kalian udah harus antisipasi dari sekarang. Ya, begitu juga yang punya lifespan 4.
level 4 atau takdir 4 itu aduh, hidup kalian tuh penuh banget jatuh bangun, tenggelam, disiplin, kerja keras, susah banget gitu loh. Ya susah banget kalian kalau punya level 4. Ya, kecuali kalian punya warisan yang gak habis 7 turunan deh, baru gampang. Tapi kalau kalian dari kalangan orang sulit dan angka takdirmu 4, udah ya. Ya kalau kalian pengen cek lebih detailnya DM aja ya. Polisi tetapkan Febri Adriansah, mantan Jampitsus, sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Pak Jampitsus, mantan Jampitsus. Katanya duitnya itu ada yang punya, ada orangnya, ada usahanya, ada bangunannya. Lah kok ujung-ujungnya tersangka? Jadi selama ini Anda malingnya. Selamat ya. Selamat juga untuk Polri, untuk institusi kepolisian sudah mengungkap kasus korupsi ini. Sampai Jampitsus ini jadi tersangka. Wah, keren. Institusi kepolisian semakin garang, semakin dipercaya rakyat. Semoga ke depan Polri bisa mengungkap kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi negara. Semangat terus untuk Polri. Kami mendukung Polri. Pak Jampitsus, mantan Jampitsus Pak Febri, tolong Anda nanti bernyanyi. Siapa saja yang terlibat itu dicokot atau diomongkanlah siapa itu ya. Biar kamu gak sendirian di penjara. Teman-teman yang lain juga ikut. Biar di penjara bahagia ya. Kembali lagi di Iyo Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang belum ditahan usai jadi tersangka kasus korupsi di mana Febri Adriansah. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Breaking news, Febri Adriansyah resmi tersangka. Ya, resmi nih tersangka, tapi perkara dilimpahkan ke Kejagung. Yang bener aja ke Kejagung, mikir kids, mikir. Sama aja masuk kandang sendiri. Kalau kata gua nih ya, sandiwara apa lagi, ya kan? Ini mah aduh, secara sesama CS ya. Lo kalau sama CS lo gimana sih ya? Udah cincai lah, bisa cincai nih kasus nih ya. Ini kasus kata gua aduh, bisa ringan sih sanksinya ya kan, lebih ringan dari kasusnya Nadiem, nah kasusnya Kerry dan kasus teman-teman yang lain ya kan. Kalau kata gue seharusnya sih KPK ya kan, kan semua bukti udah ada, semua bukti tuh emas, dolar, duit udah ada. Kalau kayak gini mendingan diserahin ke masyarakat aja deh, ya diserahin ke masyarakat aja. Nih pilih nih ya, ini mau masyarakat yang pegang kasusnya, duit yang sitaan itu dibagi-bagi ke masyarakat, apa kita bebas pajak, pilih dah kata gue ya. Songong nih bikin gue naik darah nih kayak begini. Yang menangani korupsi ternyata koruptor. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Kalau lagi kejadian-kejadian kayak gini, nggak ada nih yang muji kinerjanya Bapak Prabowo Subianto. Nggak ada nih yang mau memuji presiden kita. Nggak ada, hilang semua manusianya. Kira-kira kalian itu kepikiran nggak sih seberapa hancur, seberapa kecewanya hati seorang Prabowo Subianto saat ini? Kemarin-kemarin oke lah, beberapa kebijakan seorang Prabowo Subianto gue kritik, gue mengkritik presiden kita dan segala macamnya. Karena memang menurut gue pantas untuk dikritik. Tapi kalau soal kayak gini, Prabowo the best, 2 jempol. Soalnya kalau tambahin jempol kaki nggak sopan. Dan lu bayangin gue ngelihat berita ini sambil memikirkan rakyat Indonesia yang banyak banget gajinya masih di bawah UMR, yang masih banyak banget gak bisa makan dan segala macam. Tapi gue ngelihat berita 74 kg emas, 400 miliar rupiah, bla 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 bla. Uang tunai dolar ditemukan sekian, bla 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 bla. Miris hati gue. Ditambah ada berita-berita yang bilang privasi bapak ini dilindungi karena ada foto keluarga lah, karena ada inilah, karena ada itu. Sejak kapan privasi seorang koruptor itu dijaga? Sejak kapan? Berarti nggak transparansi dong, nggak transparan dong. Masa iya barang bukti digelar tersangkanya nggak ada? Di belahan daerah lain ya, banyak orang yang mau beli emas tuh nabungnya berbulan-bulan hanya untuk membeli 1 gram emas.
ya, yang dimana harga emas itu terus naik, terus melonjak gitu ya. Mau beli 1 gram aja tuh mesti nabung 1 tahun, 1,5 tahun dan segala macamnya, dengan kebutuhan yang harus mereka lakoni duluan, kebutuhan yang harus mereka prioritaskan lebih dulu. Meanwhile di sebelah sini ya, 74 kg emas. Lu nggak berasa bawa Tugu Monas tuh? Pertanyaan gue, Tugu Monas pak, lo bawa lo simpen tuh Tugu emas. Tugu Monas salah maksud gue. Gue nggak tahu juga ya, ini bapak melindungi kasus lain lagi, melindungi koruptor yang sebenarnya atau gimana? Gue nggak ngerti ya. Sekarang yang publik tahu dan yang gue tahu, seorang pembasmi koruptor, seorang pembasmi korupsi, dialah koruptornya. Sangat amat lucu negara ini. Gue nggak heran kalau banyak teman-teman gue yang udah pada mulai pindah, udah memindahkan harta bendanya jadi warga negara mana, taruh hartanya di bank luar negeri mana, nggak heran gue, nggak heran. Yang tadinya gue heran sekarang udah nggak heran. Akhir-akhir ini ya, tiap capek pulang kerja yang harusnya buka media sosial itu jadi hiburan, tapi ternyata sekarang setiap buka media sosial, jantung tuh rasanya dibikin berdebar, dibikin dar-der-dor gitu. Berita apa lagi nih hari ini? Apalagi nih yang terjadi di Konoha hari ini dan segala macamnya. Nggak ada tenang-tenangnya hidup gue, apalagi gue kontennya begini, politik yang harus up to date, yang setiap hari, setiap jam harus ngebuka berita gitu loh. Tapi berita akhir-akhir ini bener-bener gak ada yang enakin hati. Ingat pak, ini cuman dunia, ya, cuman dunia fata morgana. Saya ingetin lagi, ini cuman dunia. Jangan setamak itu jadi orang, jangan setamak itu jadi manusia. Ileng pak, ileng. Akui kali ini gue salah prediksi. Kan gue memprediksi bahwa kemungkinan saksi itu ya Jampitsus Febri, ternyata bukan ya. Dan gila-gilanya setelah heboh di semua media massa, masih sempet-sempetnya dengan kepala tertegak kemudian bikin konvensi pers. Dan ini mah the setan of next level nih teman-teman. Bener-bener nantangin hukum yang ada di Indonesia, nantangin kehormatan institusi polisi, nantangin kuasanya presiden. Luar biasa. Febri, baru kali ini sepanjang sejarah kita ngeritik ya, ada orang yang udah jelas-jelas ketemu itu duit 700 miliar, kemudian emas 74 kilo, masih merasa nggak salah, kemudian bikin konvensi pers. Oh my God! Oh my God! Ini pertaruhannya adalah kewibawaan Presiden Prabowo. Kalau ini tidak dituntaskan, jangan salah kalau rakyat itu marah sama presidennya. Ngurusin Jampitsus aja kagak becus, apalagi ngurusin negara. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU oleh Polri. Hingga saat ini Febri belum ditahan. Rudi mengaku belum mengetahui secara pasti lokasi keberadaan Febri saat ini. Dia juga menyatakan belum menerima informasi mengenai apakah ada pengawalan khusus dari pihak kejaksaan terhadap Febri. Sedangkan terkait status kepegawaian Febri di Korp Adiaksa, Rudi menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah mengajukan pengunduran diri. Namun secara administratif, Kejagung masih menunggu keputusan Presiden untuk meresmikan status tersebut. Dia menambahkan pihaknya masih akan mendalami apakah pengunduran diri tersebut mencakup statusnya sebagai pejabat Jampitsus atau mundur sepenuhnya sebagai aparatur sipil negara. Sebagai Jaksa Agung Muda bidang pengawasan yang kini merangkap PLT Jampitsus, Rudi memastikan proses etik terhadap Febri akan tetap berjalan. Dia menegaskan semuanya akan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku bagi oknum jaksa yang bermasalah. Adapun 3 kasus yang dilimpahkan adalah kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang batubara, Asabri dan Krakatau Steel. Polisi sudah menggeledah Money Changer dan Cafe Declan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, hingga sebuah rumah di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dalam penggeledahan itu, polisi telah menyita sejumlah barang bukti dalam proses penggeledahan tersebut.
mulai emas batangan hingga valuta asing senilai miliaran rupiah. Dalam kasus ini, Febri dan Don Rito sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal berlapis.